Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat, shaimin shaimat, mustamin mustamiat rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini menjelang berbuka kita mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, mencari waktu-waktu yang mustajab menjelang kita berbuka. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, zikir, doa, dan kajian. Semoga Allah selalu menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan fadilahnya kepada kita, menurunkan barakahnya kepada kita. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan hadis qudsi. Di pertemuan kemarin lusa sudah disampaikan beberapa hal. Sekarang kelanjutannya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hambaku, ini firman Allah, innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatamfa'uni. Sesungguhnya kalian, wahai hambaku, tidak akan mampu memberikan bahaya kepadaku meskipun kalian berusaha mencederai, membahayakan agama Allah termasuk. Artinya gini, serusak apapun manusia tidak akan mampu membahayakan Allah, dan dengan rekayasa apapun juga tidak akan mampu mengubah ketinggian keluhuran agama Allah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu, agama kita ini, ya'lu, sudah tinggi, sudah luhur, karena memang isinya logis, penuh dengan manfaat. Isinya tidak ada yang mendolimi umat. Agama Islam ini bukan hanya sekedar agama disebut memberikan ajaran kebaikan, tapi kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Tuhanmu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Maka rekayasa apapun untuk menghancurkan agama Allah sejak zaman Nabi Adam sampai menjelang kiamat kelak tidak akan mampu, karena Islam memang agama yang paling benar. Tidak ada agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan kita. Islam bahkan bukan hanya agama, ajaran apapun, entah filsafat, entah ajaran kehidupan yang disampaikan oleh para ahli dulu, tetap tidak akan mengalahkan agama yang memang Allah turunkan. Sehingga dengan rekayasa apapun, maka ajaran Islam tetap ya'lu wa la yu'la alaih,
Karena memang Islam mengajarkan kepada kita dari bangun tidur ada aturannya. Bangun tidur ada aturannya. Bukan hanya sekedar langsung bangun, tidak, ada aturannya. Ketika tersadar dari tidur, maka yang perlu pertama dilakukan adalah berzikir dulu. Jangan langsung bangun tidur, langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi. Itu secara akhlak Rasulullah SAW masih kurang, karena itu juga berpengaruh pada jantung kita, berpengaruh pada otak kita. Kalau bangun tidur, zikir dulu, baru mulai tumbuh kesadaran. Setelah sadar, mulai ada adaptasi terhadap lingkungan. Otak kita adaptasi, tubuh kita adaptasi, mulai ada sirkulasi darah yang lancar, baru mulai bangun pelan-pelan. Sehingga kontraksi tubuh kita tidak mengalami kejut. Disitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Duduk dulu, adaptasi dulu, baru melangkah berdiri. Apalagi setelah bangun, zikir. Jadi bangun, zikir. Setelah itu duduk, berangkat ke kamar mandi dengan baca doa, masuk kamar mandi, buang air. Itu karena memang sesuatu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi manusiawi. Buang air kecil. Habis itu dilanjutkan dengan berwudu. Setelah itu lakukan sholat. Bangun di saat apapun, bangun tidur di saat apapun, itu aturannya sampai detail seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, idza nama ahadukum aqada syaitanu fi salasi mawadi'ah. Jika seseorang tidur itu, setan itu mengikat kita di 3 tempat: kepala, tengah, kemudian kaki. Idza staiqada ahadukum wa dzakarallaha, jika salah satu dari kalian itu bangun dan zikir kepada Allah, halla ahadul aqdi, terbuka salah satu dari ikatan. Jadi kepala terbuka ikatannya dulu, sehingga setan mulai kendor dalam mengikat seseorang yang sudah bangun tidur ketika diawali dengan zikir. Summa tawadda, kemudian wudu, halla al-aqdul akhir, ikatan yang lainnya, sudah 2 terbuka. Summa yusalli, kemudian dia sholat, halla jami'ul uqud, akhirnya terbuka semua ikatan-ikatan itu. Artinya bahwa proses bangun tidur ini sudah diatur sebegitu detail oleh agama ini. Begitu pula yang lain-lainnya, termasuk sholat kita. Makanya Islam itu agama yang paling benar, karena mengandung konsep yang serba benar. Pertama, konsep muamalah dulu. Konsep muamalah, konsep dalam berhubungan dengan orang lain secara umum sama dengan agama-agama atau ajaran-ajaran lainnya. Jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, profesional, proporsional, dan macam-macam etos kerja, atau di sini dalam berhubungan dengan manusia, tasamuh, dan macam-macam ajaran muamalah dalam
berhubungan dengan makhluk ini secara umum sama dengan agama lain. Namun konsep yang membedakan dengan agama lain sehingga agama Islam menjadi agama yang paling benar adalah konsep akidah, tauhid, ketuhanan. Secara logika, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah ahad. Ini konsep monoteisme atau Allah yang maha tunggal, tiada lainnya. Maka itu konsep yang paling logis. Jika ada Tuhan lain, maka tidak akan tercipta bumi ini. Ibaratnya kalau itu wayang kulit, dalangnya ada dua, itu tidak akan terjadi lakon yang benar. Bahkan akhirnya dalangnya yang bertengkar. Begitu pula ketika ada drama, sinetron, sutradaranya dua, maka pasti nggak akan jadi sinetron itu. Artinya bahwa konsep ketuhanan ini sudah logis, paling logis. Belum Allahus Somad, belum lam yalid wa lam yulad. Kalau dikatakan Allah dikatakan beranak atau diperanakkan, pasti tidak akan sempat ngurusi dunia. Pasti yang pertama diurusi adalah anaknya dulu. Maka dari sinilah konsep ketuhanan dalam Islam, ini konsep yang paling logis, tauhid, belum yang lain-lainnya. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep ubudiyah, konsep ibadah, yang akhirnya menjadikan agama Islam ini agama yang paling sempurna dan paling benar dan paling logis, proporsional dalam beribadah. Contoh sholat diawali dengan bersesuci, mau menghadap Allah, mau menghadap Sang Maha Suci, mau menghadap Sang Maha Kuasa, mau menghadap Yang Maha Mencipta. Paling tidak harus diawali dengan kesucian dulu. Tidak hanya sekedar pokoknya ibadah, tidak. Ada konsep, ada ajaran yang logis. Apalagi diajarkan sholat 5 waktu. Ini juga konsep yang proporsional, ibadah yang proporsional sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia, kebutuhan tubuh manusia. Logikanya manusia waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Malam dijadikan untuk beristirahat, siang untuk bekerja. Nah, konsep siang kerja ini disebutkan di surat An-Naba, konsep yang logis. Kalau kerja malam apalagi dulu, kalau sekarang mungkin dibantu dengan teknologi, dengan lampu, tapi tetap nggak bisa maksimal. Kerja yang paling bisa maksimal adalah tetap siang, nggak bisa malam. Waja'alna nahara ma'asya. Lah konsep kerja siang kemudian diikuti dengan ibadah agar ada kestabilan emosi, kestabilan dalam tubuh kita, kestabilan dalam ruh kita. Bangun subuh dengan salat subuh menumbuhkan semangat. Pagi kerja berangkat dengan semangat, masih fresh. Setelah jam 11 sudah mulai kendor, sudah mulai kemampuan kita semakin berkurang. Bahkan otak kita dalam berpikir juga pasti berkurang, tenaga fisik juga berkurang, psikis juga berkurang, sehingga dibutuhkan refreshing. Refresh awal adalah Allah mengajarkan kepada kita berwudu untuk merefresh fisik kita agar menjadi segar, menjadi kuat lagi, energi terbaharui lagi. Setelah itu melakukan sholat, merefresh otak kita, merefresh ruh kita, merefresh semua yang ada, sehingga dalam ketika kita kerja
ini menjadi untuk sesi berikutnya menjadi fresh kembali, dan itu pun tidak berlangsung lama, 2 jam, sehingga masuk waktu asar refresh lagi dan seterusnya. Artinya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk merusak Islam bukan merusak orangnya, merusak Islamnya nggak mampu, karena ajaran Islam ajaran yang paling benar di sisi Allah maupun secara logika manusia. Innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sehingga rekayasa apapun untuk menghancurkan Islam nggak ada, kecuali umatnya yang hancur, tapi Islamnya tidak akan. Begitu pula kelanjutan hadis, walan tablughu naf'i fatamfa'uni. Juga apa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh kita hamba Allah, hal-hal yang bermanfaat pun, hal-hal kebaikan pun pada dasarnya tidak bermanfaat kepada Allah. Pada dasarnya Allah tidak butuh. Islam, makanya al-islamu ya'lu, Islam itu Islam saja, bukan hanya Allah, Islam saja. Ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ditinggikan. Artinya tidak butuh umat mensyiarkan padanya, sudah tinggi. Hanya kewajiban kita untuk agar kembali manfaatnya kembali kepada kita, maka kita berbuat yang baik dengan agama ini. Kalau kita ingin memberikan mensumbangsih kita kepada Allah, intan surullah yansurkum, jika kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Pada dasarnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Apalagi ini kelanjutan hadis habis ini, kita berbuat baik, beramal soleh, man amila solihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat baik, maka pasti dia akan memperoleh pahala dari kebaikan itu. Waman asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat buruk, pasti dia akan memperoleh balasan dari keburukan itu. Intinya kembali kepada manusia, tidak akan berpengaruh pada Allah. Allah nggak butuh. Yang butuh kita. Doa kita karena butuh. Sholat karena kita butuh. Puasa karena kita butuh ketenangan, butuh rahmat Allah, butuh kita menjadi baik, bahkan butuh kesehatan kita. Kalau tidak ada ibadah puasa, umur manusia akan lebih cepat pendek, karena makanan, ini salah satu contohnya, makanan yang dikonsumsi selama 1 tahun tidak ada refresh, tidak ada pengurangan, tidak ada mengistirahatkan sebagian organ tubuh kita saat puasa, maka penyakit dalam tubuh kita semakin menumpuk. Tapi dengan puasa bukan untuk Allah. Puasa pada dasarnya kembali pada diri kita. Makanya kan salah satu konsep atau salah satu pemenang hadiah Nobel dari Jepang, konsep puasa ternyata ilmiah. Kembali Islam, ajaran Islam tentang ibadahnya ini ilmiah dan logis. Jadi konsep-konsep Islam termasuk puasa ini bermanfaat untuk manusia lagi, tidak untuk Allah. Allah nggak butuh. Sehingga hadis dan selanjutnya firman Allah, ya ibadi, wahai hambaku, hei kaulaku, diingatkan, lau anna awalakum, lek misale seandainya sesungguhnya awal dari kamu semua, wa akhirakum, dan sampai akhir, wa insakum, bangsa manusia, wa jinnakum, maupun jin. Jadi kita diingatkan oleh Allah, karena memang kita nggak mampu apa-apa. Diingatkan, seandainya hai hambaku, kalian semua, yang awal, yang akhir, yang manusia, yang jin, kanu menjadi,
ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, menjadi satu hati yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya seluruh jin dan manusia yang awal sampai akhir tidak ada yang durhaka, semua kabeh niku bertakwa kepada Allah, beribadah semua, nggak ada yang ingkar, nggak ada yang durhaka, nggak ada yang maksiat. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah tetap berkuasa dan kekuasaan Allah tetap seperti itu, tidak akan bertambah meskipun seluruh jin dan manusia itu beribadah. Seluruh jin dan manusia beribadah, berbuat baik, tidak akan mengubah kekuasaan Allah. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un alim. Innallaha latifun khabir. Jadi seluruh sifat-sifat Allah tidak akan dipengaruhi oleh ketaatan jin dan manusia sejak awal sampai akhir. Allah nggak butuh kita. Makanya tadi Allah nggak butuh kita memberi manfaat, nggak butuh. Bahkan Allah juga tidak akan membahayakan Allah ketika kita ingin berbuat membahayakan, berbuat yang berbahaya, ingin merusak agama. Allah nggak butuh, nggak akan mencapai itu. Allah tetap bisa mengatur semuanya. Allah berkenan untuk menghancurkan, Allah berkenan untuk menciptakan. Tinggal kun fayakun. Idza innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perkara Allah jika menginginkan sesuatu cukup kun fayakun. Jadi kita ibadah, kula kali panjenengan niku ibadah, enggak ada apa-apanya. Allah tidak akan semakin meluaskan kerajaan Allah, enggak akan. Bahkan ya ibadi, hei hambaku, hei kaulaku, firman Allah, lau anna awalakum, seandainya sesungguhnya yang awal-awal di antara kalian, wa akhirakum, dan sampai akhir, sejak zaman awal kali jin dan manusia diciptakan, wa insakum, manusia, bangsa manusia, wa jinakum, dan bangsa manusia, hamba Allah sejak terciptanya alam ini, kanu menjadi ono sopo ibad kabeh ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, menjadi satu hati yang paling ingkar kepada Allah. Jadi seluruh hamba Allah misalnya berdosa, berbuat jahat, durhaka kepada Allah, wis gak ada yang mau sholat, gak ada yang mau puasa, gak ada yang berbuat, semua berbuat jahat misalnya, tidak mematuhi aturan Allah, mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kita tidak mengakui, seseorang tidak mengakui Allah, atau bahkan seluruh dunia, seluruh alam semesta tidak mengakui misalnya Allah sebagai sesembahan, Allah tetap tidak butuh, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ya Allah tinggal kun fayakun, hancur ya hancur. Ada buat Allah misalnya seluruh, ini digambarkan, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini durhaka kepada Allah, Allah nggak butuh, hancur, tinggal menghancurkan, yang mencipta lagi, nggak butuh. Dari sini beda dengan manusia. Kalau manusia seluas apapun kekuasaannya, tapi kalau sudah yang mendukung berkurang, otomatis kekuasaannya berkurang. Berkurang lagi, akhirnya pada masanya meskipun berkuasa sepenuhnya, misalnya otoriter, oligarki, tetap pada masanya berkurang, masanya hancur. Makanya kalau manusia cari suara,
Kalau suaranya semakin banyak, kekuasaannya berarti akan semakin banyak. Kalau suaranya berkurang, otomatis nggak duwe kuasa apa-apa. Ini ki. Kalau Allah nggak butuh orang berbakti, Allah nggak butuh juga orang semua ini berbuat jahat, durhaka pada Allah, juga Allah nggak peduli. Karena semua akan kembali pada makhluknya. Makanya sebenarnya kalau kita yang dekat dengan Allah, akhirnya Allah memilih. Jadi seseorang itu bisa berkuasa karena Allah yang memilih. Seseorang itu bisa menjadi apapun karena Allah yang memilih. Sehingga kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di kita, misalnya tentang kekuasaan, kembalikan lagi kepada Allah. Bisanya kita hanya berdoa dan berusaha kembali ke syariat. Contoh, Rasulullah SAW ketika di Mekah belum mempunyai pengaruh yang signifikan, bahkan dicaci maki, dihina. Tapi Rasulullah dengan kesabaran menerapkan syariat. Akhirnya Allah memilih, memerintah beliau untuk hijrah, dan setelah di Madinah kekuasaan berkembang karena pilihan Allah, karena karunia Allah. Sampai akhirnya Islam nyampe ke kita. Ini bagian dari kekuasaan Allah. Jadi intinya ketika seseorang itu ingin dalam tanda kutip berkuasa, kembali lagi kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka akan mudah memperoleh, dimudahkan kekuasaan. Contoh, setelah zaman Rasulullah SAW mulai menguasai seluruh jazirah Arab, dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar yang masih berpegang teguh pada kedekatan dengan Allah, pada syarat Allah, pada ketentuan Allah, semakin meluas. Zaman Sayyidina Umar semakin meluas, zaman Sayyidina Utsman semakin luas, zaman Sayyidina Ali semakin meluas, zaman Muawiyah yang masih berpegang teguh pada syariat, pada ketentuan Rasulullah, contoh Rasulullah, semakin meluas. Tapi setelah itu, setelah zaman Umar bin Abdul Aziz masih bagus, semakin meluas. Namun pelanjut berikutnya yang mulai berpaling dari agama Allah, sedikit-sedikit Allah mencabut kekuasaan, sehingga berganti menjadi Bani Abbasiyah. Muncul Harun ar-Rasyid. Islam berkembang begitu luas, hancur lagi, penerusnya tidak kembali ke syariat, hancur lagi. Muncul Salahuddin al-Ayyubi yang memulai mengembangkan, memperjuangkan Islam lagi dari bawah dengan kembali kepada syariat. Itu kekuasaan muncul lagi. Jauh dari Allah, hancur lagi, kalah dalam perang salib, kalah dalam perang barbar, dan macam-macam kekalahan. Muncul Muhammad Al-Fatih yang kembali menegakkan syariat. Akhirnya Allah mempertemukan kekuasaan lagi. Sehingga kesimpulannya, kalau kita ingin kembali seperti zaman Rasulullah, dalam tanda kutip umat Islam berkuasa, kembalikan lagi kepada ajaran Islam, kepada ajaran Rasulullah. Bumikan ajaran Rasulullah, laksanakan, viralkan, dimasifkan ajaran Rasulullah, insya Allah, maka Allah akan menurunkan kekuasaannya untuk kita. Ini karena Allah nggak butuh kita. Yang butuh kita kepada Allah, butuh kita kepada ajaran Rasulullah, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang akhirnya diridhoi, memperoleh kebaikan, rahmat, dan Allah yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, semoga kajian di sore hari ini semakin menambah semangat kita, keimanan kita untuk bisa terus menjalankan syariat, menegakkan syariat, meniru Rasulullah, mencontoh Rasulullah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa,
dan peroleh ridha dari Allah dan diberikan kemudahan dalam setiap kehidupan dan permasalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan doa karena pas menjelang buka puasa ini waktu yang mustajab. Saat kita persiapan dalam berbuka, maka diajarkan, disunahkan dimanapun itu berdoa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan semoga doa kita memberikan kebaikan dan manfaat yang besar kepada kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba azwajina wa dzunuba ajdadina wa dzunuba jiddatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba asatidina wa dzunuba ustadatina wa dzunuba ikhwanina wa dzunuba man lahu hukukun alaina wa dzunuba man nasara ilaina wa dzunuba jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha shumulana wa tuzakki biha amalana wa tuzakki biha amalana wa ta'simuna biha min kulli su'. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqa wa yaqinan Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta alaina wa radina bima qasamta lana. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'da kufrun wa nas'aluka rahmatan nanalu bi syarri karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawzan daliqa wa sabra indal qada wa manazila syuhada wa aisha syuhada wa nasra al-a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujir bainal buhur antujirona min adabis sa'ir wa min dawatis subur wa min fitnatil kubur. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghairu dhallin wala mudhillin salman li auliyaik wa adawan li a'daik nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak. Allahumma hadaduha wa mikal ijabah wa hadal judu wa lakatuklan wa inna lillahi wa inna rajiun. Allahumma ya dil habil syadid wal amri rasyid nasalukal amna yaumal khulud ma Allahumma nasalukal amna yaumal muhud ma'al muqarrabina syud aruka syud al mufina lakabil hud innaka rahimu wadir innaka tafalu maturid. Allahumma Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azai maghfiratika wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ism wal fauza bil jannati wan najat wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khairal masalati wa khairat du'ai wa khairan najahi wa ral hayati wa ral mamati wa sabbitna wa sakil mawazina wa rafa' darajatina wa nas'aluka ala ula minal jannah. Allahumma kfina bi halalika na haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma kfina bi halalika na haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma kfina bi halalika na haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dan wa rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'ai la yusma wa nasul tashba. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batil batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna nas'aluka
nas'aluka bihaqil fatihatil mu'azzamati wal masani wal qur'anil azim anta aftalana bi kulli khair wa anta jalana min akhlil khair wa anta amilana ya maulana bi mu'amalatika alil khair wa anta fadna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa walidina wa dzurriyyatina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina min kulli fitnati wa minati wa bu'si wa dhair innaka wali kulli khair wa mutafaddilu kulli khair wa mu'ti kulli syai'in ya arhamar rahimin Allahumma zidna wa la tanqusna wa yassir lana wa la tu'asir alaina wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu'anna wa walmina wa adkhilna al-jannata bi salamin an rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atmim lana nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.